ya atau jasa yang ditawarkan ya, terkadang kalau tidak ada atribut yang melengkapi itu tidak akan menarik ya bagi konsumen ya. Dengan adanya atribut yang menempel saja atau aksesoris yang melekat saja, kadang produk itu dianggap kurang menarik oleh konsumen kan. Nah, jadi memang sesuatu yang sangat kompleks. Nah, oleh karenanya ya, bahwa produk itu sedemikian rupa ya, dibentuk ya, dan diolah oleh suatu perusahaan yang memiliki nilai ya. Artinya ada nilai yang bisa disepakati untuk ditransaksikan ya antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga di situ terjadilah yang namanya pasar ya. Ada permintaan dan penawaran ya. Oke, itu ya. Jadi bagi perusahaan ya dalam hal ini ya, produk adalah bisa bentuknya barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen dengan harapan bahwa ketika dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan, maka konsumen akan memiliki kepuasan. Nah, kata kuncinya adalah kepuasan. Jadi kalau kepuasannya tidak dapat, nah disinilah yang dikhawatirkan ya oleh si penjual. Kenapa? Apakah akan terjadi repetition buying atau penjualan berulang? Ya, itu ya. Jadi makanya dikatakan sangat kompleks karena intinya adalah apakah produk itu memiliki kepuasan yang bisa eh, terjadinya pembelian berulang di masa yang akan datang. Ya, jadi dalam hal ini kita sebagai penjual memastikan ya apakah produk yang kita tawarkan nanti benar-benar bisa memuaskan tersebut. Ya. Oke. Nah, dalam hal produk kita mengenal yang namanya produk baru ya atau barang atau jasa yang memiliki perbedaan ya dengan produk yang telah ada di pasar ya yang atau yang sudah ditawarkan oleh perusahaan lain. Nah, kita fokus pada produk baru di mana perusahaan ya akan menyiapkan sebuah barang atau jasa yang intinya memiliki perbedaan. Nah, baru nanti di sini sifatnya apakah baru menurut perusahaan ataukah baru menurut konsumen. Nah, itu ya yang juga harus diperhatikan. Nah, terkadang untuk bagi perusahaan ya baru juga bisa dikatakan hanya mengganti bungkus saja sudah dikatakan baru untuk perusahaan ya. Sedangkan untuk konsumen itu tidak dianggap baru karena apa? Produknya sudah ada, hanya ganti kemasan. Nah, jadi ada yang benar-benar baru, artinya apa? Belum pernah ada di pasaran dan memiliki perbedaan-perbedaan dengan yang ada di dalam persaingan dengan produk yang lain ya atau produk kompetitor. Nah, itu yang dinamakan dengan produk baru. Ya. Nah, ini contoh ya yang dikatakan dengan jenis produk baru, yaitu produk yang benar-benar baru ya, belum pernah ada ya, sama sekali ya, dan ini keluar sebuah produk yang anyar atau produk yang baru. Lalu ada juga produk yang sama jenisnya dengan model baru. Nah, ini yang tadi saya katakan baru menurut perusahaan karena mengganti label kemasan misalnya ya, isi dan kandungannya tidak ada perubahan ya. Dan menurut pasar yang ada ini tidak dinamakan dengan produk baru ya, hanya ya isinya dan kandungannya memang sama. Contohnya apa, Pak? Kira-kira supaya saya nggak bingung. Misalnya Pepsodent lah paling gampang ya, pasta gigi. Dari dulu saya perhatikan ya, itu hanya ganti pembungkusnya saja, ya, hanya ganti covernya saja. Isi kandungannya ya itu aja, iya kan? Anda perhatikan nggak? Seperti itu. Jadi
isi kandungannya itu sama, tapi buat perusahaan dengan mengganti merek itu bisa dianggap baru, ya. Tapi buat kita sebagai konsumen belum tentu itu adalah model baru, ya. Karena isinya masih sama, ya. Itu kan bagian dari strategi bagaimana perusahaan, ya, meremajakan, ya, atau membuat refresh atau kesegaran terhadap produk-produk yang telah lama, ya, sehingga mengalami masa yang namanya decline, ya, dan diperlukan suatu inovasi baru. Salah satunya adalah mengganti bungkus, ya, mengganti kemasan, atau istilah kata ganti casing, ya. Nah, seperti itu. Atau produk tiruan, ya, yang baru bagi perusahaan, tetapi tidak baru bagi pasar. Nah, ini lebih ekstrim lagi, ya. Artinya produknya benar-benar baru, ya, tetapi bagi pasar itu dianggap tidak baru, ya. Dikatakan adalah tiruan, ya. Banyak kalau seperti ini, ya. Apalagi kalau sudah ada launching produk baru, besokannya yang keluar KW semua, ya. Entah untuk produk apapun tersedia namanya produk KW, ya. Jadi saya ingat, ya, waktu apa ya istilahnya, ya, zaman tahun yang saya baca, ya, yang pernah saya apa baca artikel, ya, atau koran di masa lampau tahun berapa, ya, peristiwa malari itu sekitar 65-an, ya, ke atas, ya. Bagaimana produk Jepang dulu masuk ke Indonesia itu ditolak, ya. Makanya ada peristiwa malari, ya, mungkin kalau Anda tahu, ya, Anda paham, yaitu peristiwa 15 Januari. Di mana waktu itu terjadi demo besar-besaran di Bundaran HI, ya. Tokoh-tokohnya akhirnya menjadi pejabat, ya, yang saya tahu, ya. Mereka menolak masuknya produk-produk Jepang, ya, karena dianggap sebagai bentuk penjajahan baru, ya, di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa waktu itu Jepang hampir sama dengan Cina 10 tahun yang lalu, ya, ketika tahun 2000-an awal. Bagaimana produk Cina membanjiri di Indonesia, sama dengan produk Jepang membanjiri kayak di Indonesia ketika tahun 60-an itu. Ya. Terjadi image, ini produk Cina, ya kan? Wah, ini KW nih, pasti dibuatnya di Cina, ya kan? Image itu melekat pada produk tersebut bahwa kalau produk yang dibuat oleh Cina, ya, negara Cina itu adalah produk tiruan, KW, ya, kualitasnya rendah. Image itu, ya, yang melekat. Anda mungkin masih umur berapa, ya, kalau Anda lihat merek motor itu banyak masuk ke Indonesia merek motor Cina pada waktu itu, ya. Yang saya ingat itu ada Jialing, ya kan? Ada Tosa, ya kan? Ada Viar, terus ada Sanex, terus ada apa ya, lebih dari Krisma, ya, lebih dari 7 lah kalau nggak salah. Itu produk Cina masuk. Itu cuma motor, belum HP-nya, ya, dulu handphone. Macam-macam itu mereknya, ya. Saya lupa itu ada Cross, ya, X-Cross, terus ada HP apa itu yang bisa buat TV, ya. Terus, ya, belakangan ada Blueberry, ya kan, ada Redberry, ada Cherryberry, macam-macam, ya. Belum lagi produk-produk yang, ya, aksesoris, ya, kebutuhan wanita, terus produk-produk rumah tangga, sampai hari ini aja banyak dijejali dengan produk-produk Cina, ya. Nah, situasi seperti itu kan sama tadi dengan istilahnya produk tiruan atau KW, ya, yang dianggap bahwa kualitasnya rendah, ya. Tapi kita lihat sekarang, ya, baik Jepang atau Cina, apa yang terjadi? Ya, ketika mereka melakukan imitation, ya, peniruan atau tiruan, sekarang mereka berhasil, ya,
menjadi negara yang eksis di dalam industri atau eksis di dalam perusahaan yang negara yang memiliki basis industri yang sangat kuat. Ya. Cina seperti itu. Bahkan kita untuk menandingi produk-produk Cina itu kita nggak mampu, ya. Sangat sulit sekali ya. Kenapa? Harganya itu jauh di bawah harga pasar, ya. Sedangkan kalau kita mau head to head, kita yang habis. Ya. Saya ambil contoh lah di Bandung ya. Itu ada pabrik tekstil ya, atau industri konveksi ya, di mana dia butuh yang namanya benang atau ya untuk membuatnya ya, apa istilahnya ya, benang lah ya. Nah, kalau dia produksi ya diambil dari dalam negeri, maka harga baju yang mereka jual itu akan sangat jauh dari harga yang skala ekonomis ya. Oleh karenanya apa? Mereka akan impor dari Cina. Karena apa? Dianggap sangat murah. Nah, yang terjadi apa? Ekosistem yang ada di Bandung itu terganggu ya. Ekosistem yang ada di Bandung itu terganggu karena apa? Rantai pasoknya itu tidak berjalan lagi ya. Industri yang biasanya memasok benang ya untuk pembuatan bahan baju ya, konveksi atau pabrik tekstil tadi, itu stop produksi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing dengan harga yang ada di dalam negeri dengan harga yang ada ditawarkan oleh negara Cina. Berat, akhirnya rontok industri kita. Gitu ya, gara-gara produk tiruan. Bagaimana mereka menguasai imitation ya, akhirnya mereka berhasil menjadi sebuah negara industri yang mengglobal ya, dan bisa mempengaruhi pasar di negara lain itu ya. Dengan produk tiruan padahal ya. Tapi mereka akhirnya makin ke sini saya lihat produk Cina makin menguasai kualitas ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah, andainya gadget yang Anda pegang itu mereknya saya rasa kebanyakan merek Cina. Benar nggak? Paling yang merek Korea ada beberapa, dan kalau yang mereknya adalah brand Eropa ya, atau brand Amerika, saya pikir satu atau dua orang. Sisanya pasti yakin saya adalah merek Cina. Saya sendiri juga pegangnya HP merek Cina. Ya kan? Kenapa? Karena ada terjadi peningkatan kualitas yang tadinya tiruan ya, diproduksi secara massal ya. Kemarin kita bicara pemasaran massal dan segmentasi. Sekarang mereka lebih beralih bagaimana menjaga kualitas dan meningkatkan atau mengembangkan kualitas yang ada dari hasil tiruan. Ya. Kalau kemarin mereka membanjiri supaya apa? Memperkenalkan dahulu ya, ibaratnya. Agar semua mengenal, tetapi lambat laun mereka menjaga kualitasnya. Dan itu terbukti hari ini. Di mana pasar ponsel ya, nomor satu itu adalah merek Cina. Kalau kita ingat ya, dulu Nokia merajai ya pasar ponsel di Indonesia. Lalu ganti BlackBerry. Terus BlackBerry ganti Samsung, ya kan? Dan sekarang ganti merek Cina. Dan Cina berhasil ya belajar dari Jepang ya, untuk menjadi negara peniru yang berhasil ya. Dan salah nggak Pak itu dalam perdagangan? Tidak, namanya bisnis ya, kompetisi ya, terjadi itu. Nah, itu ya. Jadi jenis produk itu ada 3 jenis produk baru ya. Yang benar-benar baru ya, newcomers ya, atau sama jenisnya dengan model yang telah ada atau model baru yang ada, atau produk tiruan ya, yang baru bagi perusahaan tapi tidak juga baru bagi pasar. Itu ya. Nah, kenapa sih Pak kita itu kadang memerlukan produk baru ya, walaupun isinya tidak jauh berbeda dengan yang lama. Nah, ini yang kemarin ya saya sampaikan bahwa produk itu ada masa
hidupnya, ya, ada masa siklusnya, life cycle produk. Mulai perusahaan itu memperkenalkan, ya, mulai ada produk, ya, di mana pada waktu introduction, ya, atau pengenalan, penjual sudah mulai memasarkan, profitnya bahkan sangat kecil atau bahkan belum punya profit, ya. Karena apa? Masih membangun yang namanya adalah image, ya, reputasi. Ini adalah fase yang sangat berat nih, ya, di awal kemunculan produk ini. Karena apa? Orang lain belum tahu, ya, orang lain masih menduga, orang lain masih konsumen masih ragu-ragu. Dan maka pada saat inilah yang dilakukan strateginya adalah memperkenalkan, ya. Dengan cara apa? Biasanya promosi yang besar-besaran, ya. Hari ini dengan segala macam atribut promosi, mereka melakukan segala upaya, terutama terhadap produk baru. Oke, levelnya meningkat, ya, masuk ke fase growth, ya, di mana penjualan sudah mulai terlihat, ya, dan profit sudah mulai naik. Masih ingat nggak Pocari Sweat, ya? Jatuh bangunnya pertama kali luar biasa kan? Ditolak, tidak enak, pahit rasanya, minuman apa ini, macam-macam, ya kan? Bahkan di internalnya sendiri aja mereka ditolak oleh dewan direksi dan dewan komisarisnya. Dianggap nggak akan laku. Nah, tapi di fase I dan G, mereka konsisten, terus melakukan hal tersebut, ditambah dengan visi dari pimpinannya. Ya, luar biasa, seperti itu. Ya, jadi contoh Pocari itu mereka sangat konsis, ya, dan berani mengambil resiko, sehingga apa? Produknya itu bisa dalam level yang mature atau matang, ya. Nah, di dalam level yang matang itu terjadi peak, ya, puncak, ya, penjualan, ya, ditandai dengan permintaan yang luar biasa meningkat, ya. Dan di fase ini pun, ya, kompetitor sudah istilahnya sudah mulai banyak, ya. Kalau di fase I, karena produk baru, kompetitor atau pesaing, ya, itu masih meraba, ya. Kita lihat dulu, kita tunggu dulu respon pasar seperti apa. Jangan kita imitasi, ya, kita tiru, tapi akhirnya kita juga yang hancur. Nah, kalau di dalam level I, ini kompetitor biasanya masih wait and see, ya. Nah, ketika fase grow dan mature, nah disinilah mereka sudah mulai menyerang, ya, dengan membuat tiruan, ya, dengan menawarkan harga yang lebih rendah, ya, dengan menawarkan benefit yang lebih banyak. Makanya kalau kembali lagi kepada newcomers tadi, pendatang baru yang kita bermain di awal, maka fase G dan M ini dibutuhkan adalah R&D, ya, research and development, ya. Kalau enggak fasenya ini nanti akan lebih fatal dan dia akan menuju decline, penjualannya menurun, profit menurun, ya. Kalau decline saja ini sudah tidak bisa diatasi, ya akhirnya akan hilang dari peredaran, ya. Nah, makanya fase grow, maka perusahaan yang harus dipersiapkan adalah apa? Research and development. Bentuknya apa, Pak? Inovasi. Ya. Karena nanti ketika dia di peak atau di puncak kematangan sebuah produk, ya, dia nggak akan selalu bisa bertahan di atas kalau tidak diimbangi dengan inovasi dan kreativitas, ya, terhadap produknya itu sendiri, ya. Yang harus dilakukan adalah terus melakukan riset, ya, inovasi, ya, bentuknya. Kalau memang sudah tidak bisa, ya, akhirnya produk akan mengalami fase namanya declining, ya, atau penjualan atau
profit yang menurun. Ya. Nah, di fase inilah yang kadang nanti bisa saja ya perusahaan akan menunggu cukup lama dan dia akan membuat model baru. Ya. Kembali lagi dia akan mulai di fase I atau pengenalan lagi. Nah, saya masih ingat itu dia. Dan sekarang produknya lagi naik lagi tuh. Tahun 80-an ya, ada produk snack crackers ya, makanan ringan yang namanya Ciki ya. Dan bahkan kata-kata Ciki itu dimomokkan sebagai hal yang sangat menakutkan untuk anak-anak. Kenapa anak-anak dilarang memakan Ciki yang banyak? Karena kalau enggak nanti batuk, radang. Kalian juga gitu pasti, masa kecil. Jangan banyak makan Ciki, nanti batuk, nanti radang. Iya enggak? Ciki tahun 80-an, boom. Ya, makanya akhirnya dinamakan Ciki untuk produk snack yang ada di Indonesia. Snack ringan, ya, gurih, ya. Anda sekarang lihat nggak di Alfamart, produk itu ada lagi, Ciki Ball. Ya. Nah, itu keluar lagi. Padahal waktu itu, produk itu sudah sangat matang, mature di tahun 80 sampai 90, karena dia tidak bisa menjaga inovasinya, ya, tidak bisa mempertahankan dan melakukan inovasi, akhirnya produk itu hilang, ya, dari pasar dan nggak ada sama sekali itu selama beberapa tahun, ya. Akhirnya Ciki Balls reborn lagi, ya, kembali lagi di fase awal, ya. Dan saya lihat di toko, warung, retailer, ya, sekarang banyak produk itu kembali lagi, ya, masuk ke pasar. Dan saya lihat animo masyarakat juga sangat besar terhadap produk tersebut. Ya. Di toko aja saya kadang perhatikan ya di warung ya, itu bolak-balik ya, anak kecil beli produk itu. Ya. Terus di Alfa orang tua juga ketika belanja cemilan itu yang diambil. Nah, menunjukkan apa sebenarnya? Di masa lampau ya dan masa ini kalau kita bicara produk baru di masa ini dan produk itu di masa lampau, sebenarnya produk tersebut sudah pernah mengalami masa kematangan yang cukup panjang ya. Tetapi inovasi yang dilakukan tidak ada akhirnya membuat orang hilang, konsumen tidak mendapatkan kembali dan hilang. Itu ya. Kenapa? Kalau enggak kita hari ini tidak akan mengenal yang namanya makan ciki ya. Kita mau menyebutnya apa kalau misalnya Anda makan snack cracker seperti itu? Ya kan? Nah, itu ya contohnya ya. Bagaimana tadi kita life cycle sebuah produk ya, mulai di sini adalah dibangun ya, kompetitor juga masih sangat kecil sampai growth, berkembang, kompetitor mulai bermunculan ya, dan kita harus masuk ke fase kematangan dan kita harus melakukan modifikasi, inovasi ya, supaya jangan sampai masuk pada tahap decline. Nah, produk seperti Pepsodent ya, pasta gigi merek Pepsodent itu luar biasa. Mereka mampu menjaga ya kondisi di masa maturity-nya sampai sekarang dan saya nggak pernah melihat bahwa produk Pepsodent itu tidak digemari. Ya. Bahkan di setiap rumah saya jumpai, kalau saya berkunjung kemanapun ya, itu pasti ada yang namanya Pepsodent di kamar mandi. Ya. Entah mau yang apa, biru, ya, atau merah, atau Pepsodent dengan segala aksesorisnya yang lain, ya. Tetap ada brand tersebut. Aqua juga sama, ya. Kalau Pocari Sweat gimana Pak kira-kira? Itu udah masuk di tahap mature atau declining? Kira-kira gimana? Cukup lama kan untuk Pocari Sweat tuh. Kemarin kita lihat video.
Mature ya, Pak. Mature ya. Mature dan mereka masih mampu mempertahankan posisinya. Kenapa? Ya, karena yang bermain ya di produk tersebut itu sangat sedikit. Bahkan sekarang sudah nggak ada ya kalau nggak salah. Dulu tuh ada mereknya apa ya? Isotonik juga, minuman isotonik ya. Tapi akhirnya itu hilang dari peredaran. Ya. Dan akhirnya dengan minuman yang seperti itu, pemainnya hanya Pocari Sweat. Ya. Dan mereka melakukan mempertahankan kematangan produknya, ya. Mereka tidak terlalu banyak melakukan inovasi. Tetapi yang dilakukan adalah apa? Lebih ke arah mengedukasi masyarakat, kalau saya lihat. Makanya dia masuk ke lewat kelompok kesehatan, ya. Mereka masuk lewat ke kelompok olahragawan, ya. Karena memang mereka membentuk itu di situ, ya, untuk produknya. Produk kesehatan, ya, dari awal itu diciptakan. Minuman kesehatan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang menjadi faktor ya bagi perusahaan ya dalam membuat keputusan apakah akan membuat atau membeli sekarang ya. Pertimbangannya sangat banyak ya untuk memutuskan apakah membuat atau membeli, diantaranya adalah masalah margin, ongkos ya. Kosnya gimana ya? Apakah lebih murah untuk membuat atau lebih murah untuk membeli? Ini yang terjadi tadi yang seperti saya ceritakan di Bandung ya. Mereka mampu, tetapi kalau mereka membuat sendiri ya, kalau biayanya lebih mahal ya tentu mereka justru akan rugi. Nah, ini kan jadi pertimbangan ya. Belum lagi bagaimana mesin-mesinnya ya. Terus human-nya ya, resource-nya, terus belum lagi investasinya, masalah manajemennya, desainnya, yang kadang kalau itu dilakukan justru efek biayanya lebih besar dibandingkan dengan membeli. Nah, ini menjadi pertimbangan. Situasinya ada di perusahaan, ya. Keuntungan atau kelebihannya, mereka harus menganalisis ya plus minusnya dari keputusan yang akan mereka ambil, apakah membuat atau membeli. Ya. Dengan situasi kondisi global yang saat ini apa ya sangat kacau ya, dampak terjadi perang, dampak COVID, ya, terus dampak suku bunga bank dunia ya, saya katakan artinya bank-bank di dunia ini bank sentral ya, setiap negara saat ini sedang menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga maka nilai mata uang itu sudah tidak ada artinya. Nah, kalau nilai mata uang tidak ada artinya, yang terjadi apa? Inflasi yang besar. Indonesia saat ini sudah merangkak di angka 6 sampai 7% ya, inflasi bulan ini. Di Argentina, ya, di Inggris inflasi yang saya baca di artikel itu sudah 100% lebih. Dan mereka sedang dalam menuju kehancuran. Ya. Inflasi 100%, Anda bisa bayangkan itu. Kalau Anda sedang memiliki usaha saat ini, efeknya sangat berat. Ya. Maka Anda akan berpikir apakah akan mempertahankan operasional, ataukah Anda akan berpikir tentang promosi, ataukah Anda akan berpikir tentang bagaimana stabilisasi. Karena gini ya, ini kan resesinya ini resesi global. Ya.
Anda misalnya adalah sebuah perusahaan yang mau memproduksi sepatu ya untuk diekspor ke luar negeri. Anda bisa hitung sendiri. Satu sepatu, misalnya ongkosnya berapa? Misalnya 200.000, ya. Anda jual ke Eropa dengan harapan dapat untung, ya kan dijual 500.000. Tapi di Eropa sekarang daya belinya lagi rendah. Tadi yang saya katakan, tingkat inflasi lagi tinggi di negara-negara itu. Nah, kalau daya belinya rendah, Anda tetap kirim ke sana, kira-kira produk Anda akan dibeli nggak? Produk Anda nggak akan laku. Untuk makan aja sulit, ya kan? Nah, ketika seperti itu, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan? Kalaupun Anda tidak banyak, dan apakah cukup untuk memenuhi operasional? Nggak usah bicara untuk gaji dulu deh. Operasional untuk membuat produk kembali ya di masa berikutnya. Belum tentu bisa, ya kan? Karena apa? Keuntungannya sangat tipis. Dan paling hanya mampu untuk membayar gaji karyawan. Nah, kalau ini berlarut-larut, ya kan? Apa yang terjadi? Perusahaan akan bisa gulung tikar, bangkrut. Nah, kalau bangkrut efeknya apa, Pak? Pengangguran. Pengangguran kalau misalnya satu pabrik ada 1.000 karyawan, nah 1.000 karyawan itu adalah kepala keluarga dengan 4 anggota keluarga, bayangkan. Anak 2, istri, sama suami. 4 kan? Berarti 4.000 orang kehilangan pendapatan atau penghasilan untuk hidup. Itu baru satu pabrik. Kalau banyak pabrik yang terjadi, maka yang terjadi adalah resesi. Nah, ini diprediksi tahun 2023 akan suram. Masa kegelapan di dunia. Artinya apa? Anda punya nilai, Anda punya uang saat ini, bisa jadi nanti 2023 kita nggak tahu uang itu akan punya nilai atau tidak. Kenapa? Untuk mendapatkan barang-barang dengan inflasi sekarang harga-harga udah mulai naik kan. Kemarin kita ribut soal minyak goreng, kemarin kita ribut soal telur, kemarin kita ribut soal daging ayam, terus cabai, tomat, ya kan? Apa yang akan terjadi? Nah, itulah ya. Siap-siap ya bahwa kita akan terdampak dengan situasi seperti ini. Nah, bagi perusahaan juga sama. Nah, ini juga adalah faktor-faktor ya yang menjadi keputusan atau pertimbangan ya. Apalagi kalau kita memang adalah perusahaan yang akan memproduksi sebuah produk ya. Maka ini akan menjadi pertimbangan. Di antaranya ya, baru di antaranya. Terus kita bicara tahap-tahap bagaimana mengembangkan produk baru, Pak. Nah, kita kembali lagi ya. Kalau memang yang kita pertimbangkan keputusannya adalah tetap ya melakukan penjualan ya, dan kita akan membuat pengembangan produk yang baru. Idenya dari mana, Pak? Yang harus dilakukan adalah mencari ide tentang produk apa yang akan kita jual. Ya. Yang berbeda, yang belum pernah ada, ya, dan bahkan sama sekali baru di pasaran. Terus turun, idenya banyak, ya. Ah, saya mau ini A, B, C, D, dan sebagainya. Disaring, yang paling memungkinkan. Setelah itu dilakukan analisis. Ya. Analisis ini diantaranya adalah kemarin, ya, yang kita pelajari peluang pasar, pasar sasaran, dan segmentasi. Ya, supaya apa? Kita bisa fokus ini, apakah produk baru ini nanti punya peluang atau tidak di pasar. Ya. Anda sudah pelajari kemarin. Ataukah kami tidak mau segmentasi, tapi kita maunya massal produk, Pak, produk massal. Silakan, nggak masalah, selama kemarin saya katakan bahwa Anda harus punya modal yang kuat. Kalau Anda mau melakukan pemasaran massal, ya, penjualan produk yang massal. Nah, terus setelah hasil analisanya kita dapat, kita akan melakukan yang namanya pengembangan barang. Ya.
Nah, pengembangan barang itu nanti kita akan bicara tentang branding, ya, merek, bisa macam-macam ya, bisa brand name ya, bisa brand mereknya ya, bisa logonya dan sebagainya. Ya. Itu kita akan melaksanakan pengembangan barang. Terus kita melakukan yang namanya test market ya. Setelah barang ada, kita branding ya. Kita siap-siap dalam tahap berikutnya itu test market. Bagaimana test marketnya kita? Biasa akan dilakukan yang namanya survei ya. Survei pendahuluan. Kira-kira kalau ada produk seperti ini, Bapak berkenan untuk membeli atau tidak? Ya, untuk kebutuhannya ini, ya harganya sekiranya kisaran ini. Ya. Ada tes marketnya. Oke, hasilnya positif, baru kita produksi dan pasarkan. Ya. Pasarkan, nanti kita masuk yang namanya fase life cycle produk tadi. Ya. Baru yang terakhir kita selalu mengadakan kriteria barang baru yang akan dikembangkan. Ya. Jadi ketika sudah mulai life cycle-nya turun ya, declining ya, mulai kita siapkan barang baru tadi. Ini yang terjadi ya, dan Anda lihat Unilever sangat pandai, pintar bermain di hal seperti ini ya. Ganti kemasan ya, ganti logo ya, tambah ini ya, tambah kandungan ini dan sebagainya. Dengan harapan apa? Mereka tetap bisa menguasai pasar yang telah dibidik atau diambil tadi. Gitu. Nah, sumbernya dari mana, Pak? Kalau kita bicara tentang mencari ide, ya, tentang produk itu banyak ya. Bisa dari internal dan eksternal. Kalau internal biasanya sumbernya adalah dari bagian R&D, Research and Development. Ya. Kemarin minuman Pocari Sweat, idenya dari internal, ide dari pimpinan, diterjemahkan oleh bagian riset. Hasilnya adalah produk tersebut. Ya. Atau bisa juga idenya dari karyawan secara umum, ya, general. Ya. Ini saya pernah mengalami ya, ketika saya bekerja di bank ya, kami disuruh memikirkan produk apa yang kiranya dibutuhkan oleh nasabah. Waktu itu saya katakan produk kartu ATM, debit atau kartu kredit itu produknya monoton, hanya kotak saya katakan, ya kan? Kotak persegi panjang, nggak menarik dan terlihat kaku, ya. Walaupun sampai hari ini ya banyak bank yang seperti itu. Tapi saya sampaikan ke pimpinan saya, ya, kalau bisa mungkin dibuat yang lebih menarik, ya, clear atau produknya istilahnya bening, ya, transparan, terlihat. Akhirnya ide saya diambil, ya. Lahir yang namanya produk itu MC Square, ya. Kotak tapi di bagian ujungnya dia oval dan kartu ATM-nya itu bening, ya. Artinya transparan dan terlihat eye catching. Apa yang terjadi ketika diluncurkan, banyak nasabah ya yang mau menukarkan dengan jenis ATM tadi. Boom, ya. Dapat penghargaan akhirnya saya atas ide gagasan itu, akhirnya dapat yang namanya trip ya, insentif perjalanan ke Bali ya. Lumayan waktu itu kan. Idenya ya sepele aja, saya katakan. Saya bosan ngelihat kartu ATM yang gitu-gitu aja. Akhirnya, oh iya, direnungkan, terus dicari pembanding mungkin ya dari perusahaan,
terus diperhatikan kalau yang seperti ini kira-kira gimana, oh bagus tanggapannya dan sebagainya, akhirnya di launching jadi. Ya. Nah, selain karyawan bisa juga dari sales. Ya. Sales kenapa Pak menjadi salah satu dari contoh ini? Karena sales itu berhubungan dengan konsumen. Dia yang tahu apa yang mau diinginkan oleh konsumen pertama kali. Ya. Dia yang banyak tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, disinilah ide banyak lahir ya. Makanya sales itu harusnya dibayar mahal ya. Ini enggak, kadang sales itu dibikin stres karena target penjualan. Ya. Bahkan sales itu dikasih kartu nama yang justru memberatkan. Ya. Saya jadi masih ingat ya ketika ada sales ya yang kartu namanya tertulis adalah junior sales. Oke, junior salesnya nggak ada masalah, Pak. Ya. Tapi orang kalau mau berhubungan dengan sales itu kira-kira misalnya klien posisinya manajer, mau nggak dia berhubungan dengan junior sales? Pengalaman saya mengatakan itu tidak level. Manajer itu biasanya berhubungan dengan manajer, ya. Karena apa? Orang ingin yang selevel dengan dirinya. Itu, ya. Orang itu ingin mirip 11-12 dengan dirinya. Jadi kalau seorang direktur, pergaulannya apakah dengan sales? Pergaulannya tidak. Direktur ya bergaulnya dengan sesama direktur, pimpinannya. Kenapa? Mereka satu level. Nah, ini ada kartu nama seorang sales, junior sales dalam kurung masa percobaan. Nyiksa nggak itu buat si sales? Dia junior sales saja itu sudah sangat menyiksa ya buat si sales, apalagi ditambah masa percobaan. Dianggap dia belum kapabel. Bagaimana dia mau menawarkan barang? Sepele ya, tetapi itu punya makna yang dalam. Ya, makanya saya dulu ya jadi konsultan diminta untuk memberikan advice. Salah satunya adalah yang saya usulkan ada rubah semua kartu nama. Ganti semua jabatan dengan jabatan minimal adalah manajer. Supaya apa? Pride, ya, supaya bangga karyawannya. Tapi, kata perusahaan, tapi gimana Pak? Kalau semuanya manajer, ya nggak usah pusing, ya. Taruhlah itu manajer itu dianggap sebagai staf biasa, ya. Nanti di atas manajer, kalau supervisor diganti, ya. Misalnya senior manager. Nah, di atas senior manager diganti lagi, misalnya manager. Di atasnya manager ditambahkan lagi vice president, ditambahkan lagi sebagai general manager. Makin lama banyak jabatan itu bisa dibuat, ya, diistilahkan. Tapi janganlah perusahaan itu menyiksa karyawannya dengan hal-hal yang sepele tapi justru punya makna dalam. Itu yang saya katakan. Ya, jadi kalau buat saya pribadi kalau tukeran kartu nama sebenarnya saya nggak terlalu ini juga ya kalau ada jabatan manajer gitu. Karena saya pikir ini manajer benar atau manajer bohong-bohongan ya. Karena coba kalau misalnya perusahaan itu ditelepon sama seorang karyawan, saya mau bicara misalnya dengan yang namanya Bapak Ilham. Ilham yang mana ya Pak? Itu yang manajer. Oh di sini manajer semua Pak. Nah, ya kan? Paham ya maksud saya ya. Nah, sedikit lagi ya. Itu contoh aja ya, bagaimana sumber ide tentang produk itu bisa dari salesman. Tapi salesman atributnya kadang tidak disiapkan. Kasihan sebenarnya jadi salesman itu. Terus berikutnya adalah sumber ide dari luar perusahaan. Ya, bisa dari langganan atau konsumennya itu sendiri. Bisa juga berasal dari pesaing, tadi dengan cara meniru ya. Atau bisa juga dengan penyalur ya. Nah, konsultan tadi yang seperti saya katakan atau lembaga pemerintah ya macam-macam boleh
ya, selama memang itu bisa memberikan ide ya tentang produk baru ya, sebagainya. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya untuk materinya ya. Nanti kalian baca-baca lagi ya. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Clear? Baik, kalau tidak ada. Pak. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi.